Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Rapat kita hari ini bukan untuk itu. Rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu. Saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof, kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya. Menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu. Satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK. Khususnya yang disampaikan oleh Terry, yang disampaikan oleh Saudara Arsul dan Saudara Beni. Periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu kan jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini. Oke. Dan pimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu lintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu loh. Saya kira itu. Soal itu, Dalam aturan tatib, ini Beni ngapain nih? silakan Pak Beni kalau mau interupsi, Apa nih, Pak. Pak Beni nih? Itu dulu ya kan nggak apa-apa, ntar dulu jangan dibantah sebentar ya. Ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Enggak, sebentar ntar dulu. Ini ada Belum berkomentar terlalu jauh, tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR. Namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai ketua Komite Nasional dengan kontroversi yang ada. Akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi, dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir. Tidak salah sebenarnya. saya tidak membantah apa yang Anda katakan. Tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Yang saya tidak setuju. Ya. Sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko, baru kita tanggepin Pak, supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat. Bukan berarti nanti interupsi. Mau kapan selesai, Pak? Debat sengit dengan Arteria Dahlan berujung ancaman Beni buka dosa DPR RI. Perdebatan antara keduanya terjadi saat anggota Komisi 3 DPR RI tengah menggelar rapat pada Rabu 29 Maret lalu. Arteria diketahui menyebut nama Beni Kaharman saat tengah menyinggung soal Markus atau maklar kasus. Tak terima nama yang disebut, Beni Kaharman pun langsung menginterupsi. Dalam rapat itu, Beni Kaharman menyebut nama Arteria Dahlan yang menyebut namanya. Kalau Pak Beni nggak keberatan, nggak apa-apa, ujar Arteria Dahlan dalam rapat pada 29 Maret 2023. Saya interupsi, ujar Beni Kaharman. Beni Kaharman pun yang naik pitam akhirnya mengancam untuk membongkar semua dosa DPR RI. Hal itu dilakukannya lantaran dirinya tak setuju namanya disebut dalam bahasan maklar kasus. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap Dewan Perwakilan Rakyat yang terkesan tidak ingin perkara transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan terbongkar. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan bahkan sampai mengancam Kepala PPATK Ivan Yustiavandana karena dianggap membocorkan informasi ke publik terkait transaksi mencurigakan di Kemenko. Sempat terjadi kesengitan dari sebelum hingga rapat bersama antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI yang digelar hari Rabu 29 Maret. Mahfud bahkan secara terbuka menantang sejumlah anggota Komisi 3 DPR, yakni Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk jangan absen ketika dirinya memenuhi undangan Komisi 3 DPR. Jadi ketakutan dari DPR ini mencerminkan bahwa mereka sebetulnya ada di dalam jaringan itu. Dalam jaringan pencucian uang, ujar Rocky dikutip dari Newswarti di kanal YouTube pribadi miliknya. Rocky menyebut anggota DPR takut rakyat mengetahui kebenarannya. Mereka takut rakyat tahu, padahal mereka sebetulnya rakyat tahu bahwa mereka ikut main di situ, ujarnya.
Alasan Rocky berpendapat demikian karena reaksi anggota DPR yang kebanyakan berasal dari partai politik dianggap terlalu berlebihan. Kalau misalnya dana itu nggak ada hubungannya dengan partai politik, ya DPR sebagai institusi politik nggak akan bereaksi tuh, ujarnya. Ahli ilmu filsafat ini menduga sebagian dari jumlah fantastis 349 triliun merupakan transaksi mencurigakan yang sebenarnya digunakan untuk dana kampanye partai politik. Tetapi karena ada potensi bahwa kalau dia dibuka 349 triliun itu, sangat mungkin separuh itu adalah putaran uang buat kampanye atau putaran uang yang dari dulu dipakai buat kampanye oleh partai politik. Nah, itu adalah pencucian uang sebetulnya di situ, jelas Rocky.